Kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Albani, kita buang ini. Apa itu? Fatwa Syekh Albani atas penduduk Palestina. Maka Syekh bin Baz menyatakan bahwa Albani ini adalah orang yang miskin ilmu dan juga miskin. Ulama-ulama hadis terdahulu bertentangan pendapatnya dengan Syekh Salafi Wahabi akan menyatakan bahwa hadis itu sahih. Tapi celakanya lagi, pendapat Albani atau hasil penelitian dari Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Video kali ini saya ingin membahas satu ulama dari kalangan Wahabi yang mereka branding atau mereka poles sebagai ahli hadis. Apakah benar Syekh ini bisa disebut sebagai ahli hadis, orang yang menguasai hadis, ulama besar, panutan mereka, yang mereka sebut sebagai orang yang alim dalam hal ilmu hadis, yaitu Syekh Albani. Ketika mendengarkan fatwa atau jawaban Syekh bin Baz ketika ditanya pendapatnya tentang Albani, maka Syekh bin Baz menyatakan bahwa Albani ini adalah orang yang miskin ilmu dan juga miskin guru. Dia hanya berguru kepada kitab-kitab yang telah dibacanya di perpustakaan. Saya akan berikan langsung buktinya. Tapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu siapa Syekh Albani ini. Syekh yang dipoles sebagai panutan orang-orang Wahabi dalam memahami ilmu hadis atau dalam mengambil hadis. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dhaif, maudhu, dan lain sebagainya. Mereka tergantung sekali dengan Albani. Ketika Albani mensahihkannya, maka semua Salafi Wahabi akan menyatakan bahwa hadis itu sahih. Begitupun sebaliknya, ketika Syekh Albani menyatakan satu hadis itu dhaif, maka mereka menyebut hadis itu dhaif tanpa memandang ulama ahli hadis selain Albani. Selain kritikan dari Syekh bin Baz, Mufti Arab Saudi terhadap Albani, saya juga ingin menyebutkan satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh Albani terhadap penduduk Palestina. Bagaimana sikap yang harusnya diambil oleh penduduk Palestina akan jajahan Israel atau Yahudi. Fatwa Syekh Albani atas penduduk Palestina yang bermukim di daerah-daerah kependudukan Israel wajib meninggalkan kampung halamannya dan menyerahkannya kepada kaum Yahudi. Karena kaum Palestina selalu diganggu oleh Yahudi Israel dalam hal agama, harga diri, dan harta bendanya. Sebagaimana Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah fatwa dari Syekh Albani kepada penduduk-penduduk Palestina. Sekarang kita bayangkan saja, bagaimana seandainya ketika Yahudi Israel ini berhasil menguasai Palestina. Kemudian mereka beralih ke daerah-daerah yang lain di sekitarnya, seperti Suriah, Yordania, Lebanon. Apakah umat muslim di sana akan difatwakan wajib untuk berhijrah atau meninggalkan kampung halamannya dan menyerahkan kampung halaman tersebut, tanah air tersebut kepada Yahudi Israel secara cuma-cuma? Silahkan dipikir sendiri. Di sini saya disclaimer terlebih dahulu, kami terlebih khusus ya, tidak memiliki rasa benci atau dendam sama sekali kepada Albani. Kami mengakui bahwasanya Albani adalah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengimani juga bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Dia adalah orang yang gigih dalam belajar. Bahkan disebutkan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang ada di Indonesia, diceritakan Albani ini menghabiskan waktunya dalam satu hari 16 jam untuk membaca buku dan meneliti hadis. Tapi sayangnya waktu 16 jam tersebut hanya beliau lakukan untuk menelaah buku-buku, tidak melakukan talaki kepada ulama-ulama hadis. Sedangkan kita tahu bahwa ulama hadis itu gurunya sangat banyak. Mereka menemui guru-guru perawi-perawi yang masih hidup untuk memastikan sanad dari hadis tersebut. Tetapi Albani berbeda. Albani ini berfokus kepada buku-buku yang ada di perpustakaan, kemudian mentakhrij hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, dan lain sebagainya. Tapi celakanya lagi, pendapat Albani atau hasil penelitian dari Albani dalam mensahihkan atau mendaifkan hadis ini
dipakai oleh ulama-ulama Salafi Wahabi untuk menyalahkan amaliyah-amaliyah kelompok lain. Jadi ketika amaliyah kelompok lain menisbatkan pada satu hadis, dan kemudian Salafi Wahabi ini menemukan hadis tersebut telah didoifkan oleh Albani, maka secara otomatis hadis tersebut tidak boleh dilakukan atau diamalkan. Kemudian disimpulkan lagi, mengamalkan hadis tersebut, maka hukumnya adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Seperti itulah pemahaman mereka dalam menyikapi sesama kaum muslimin yang mengamalkan hadis. Ya, mengamalkan hadis, bukan melakukan sesuatu hal yang mungkar. Bahkan ada Ustadz Salafi Wahabi yang ada di Indonesia menyatakan salah satu amaliyah yang ada di Indonesia ini, amaliyah umat muslim, yaitu tahlilan sama dengan pesta seks atau melakukan majelis minuman keras. Baik, kembali ke Albani. Saya akan berikan satu cuplikan video dari ulama Salafi Wahabi Indonesia yang sudah sangat senior. Beliau adalah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ada yang mendakwakan, mengatakan Syekh Albani mempelajari hadis tanpa berguru. Disebutkan beliau hanya mempelajari hadis dari pembacaan buku. Adakah benar? Kalau benar, apa salah? Ini merupakan rahmat Allah. Dan Allah telah mengarahkan, membimbing beliau, mengilhamkan kepada beliau untuk membaca hadis. Kemudian beliau menjadi ahlinya. Kalau benar. Tetapi beliau telah diberikan ijazah. Syekh Albani belajar dengan ayahnya pertama, belajar agama. Guru pertamanya adalah bapaknya sendiri. Karena bapaknya adalah tokoh agama di Albania, yang kemudian hijrah ke Syria, Damaskus. Kemudian beliau mempelajari dengan beberapa orang guru. Berarti beliau telah memiliki dasar. Jadi tidak ada halangan bagi Syekh Albani. Kalau andai kata seperti itu, yang perlu ditanyakan adalah, yang perlu dilihat adalah apa yang Syekh katakan benar atau tidak. Benar. Dan ahli hadis bukan ya, ahli hadis melampaui orang-orang yang belajar dengan guru. Jadi imam melampaui orang-orang yang belajar dengan guru. Jadi imam melampaui orang-orang yang belajar dengan guru, jadi imam. Ahli hadis terdahulu seperti Imam Turmuzi, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hibban, itu adalah ahli hadis terdahulu. Apakah Albani melampaui mereka? Sedangkan ulama-ulama tersebut memiliki ilmu yang sangat mumpuni dalam bidang hadis. Jadi misalnya ketika Syekh Albani meneliti satu hadis, setelah hadis itu diteliti, muncullah pernyataan Syekh Albani bahwa hadis ini sahih atau hasan atau do'if dan lain sebagainya. Tetapi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama hadis terdahulu bertentangan pendapatnya dengan Syekh Albani. Kira-kira yang diambil siapa? Siapakah pendapat ulama yang bisa kita jadikan acuan dalam menilai satu hadis ini? Kita ahlu sunnah wal jamaah tentu memilih imam yang terdahulu, imam yang sudah teruji keilmuannya. Tetapi berbeda dengan Wahabi. Mereka berlebih-lebihan dalam memuji, berlebih-lebihan dalam menilai Albani, sampai menyebutkan dia lebih hebat daripada ulama-ulama yang terdahulu. Makanya mereka itu sangat fanatik buta dengan Albani dan mengesampingkan pendapat-pendapat ulama yang setelahnya. Para ulama hadis juga menyebutkan ada kontradiktif, tidak hanya satu atau dua hadis, tetapi ratusan hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Albani. Di dalam satu kitab, hadis tersebut dinyatakan sahih. Di kitab yang lain dinyatakan hasan atau bahkan do'if. Itu ada satu ulama sendiri yang menyebutkan kekacauan Albani di dalam meneliti hadis. Terdapat 300 kerancauan yang pernah ditulis atau ditakhrij oleh Albani. Tetapi begitulah Wahabi. Tidak itu ustadznya, tidak itu pengikut-pengikutnya, mereka sangat idola dan fanatik kepada Imam Albani. Mereka selalu menggaung-gaungkan bahwasanya Albani ini adalah ahli hadis. Albani ini sangat giat belajar, sampai-sampai bisa menjadi ulama yang besar. Hanya dengan bergelut dengan buku setiap harinya di perpustakaan selama 16 jam. Dan tidak jarang ya, orang-orang Wahabi ini menyesatkan amaliyah-amaliyah yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika amaliyah tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Albani. Ketika Albani menyampaikan hadis itu do'if, maka orang yang mengamalkannya otomatis dicap sebagai pelaku bid'ah. Karena hadis yang lemah atau hadis yang do'if itu tidak boleh untuk diamalkan. Kita kembali lagi kepada Albani. Mereka menyebutkan Albani itu orang yang alim, orang yang sangat ahli dalam bidang hadis. Bahkan tidak jarang ditanya tentang permasalahan-permasalahan fikih. Tetapi ketika ditanya gurunya,
mereka pasti menyebutkan gurunya adalah ayahnya sendiri, Syekh Nuh. Ya memang benar, Syekh Nuh adalah ulama yang terkemuka pada saat itu. Ulama besar di kota Damaskus. Tetapi harus diingat bahwasanya ayahnya adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Hanafi. Dan teologi yang dianut adalah Maturidi. Sementara Albani sendiri memiliki faham Wahabi. Dan dia orang yang anti mazhab. Artinya, secara silsilah keilmuan, Albani ini telah terputus oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Lagi pula, ketika Albani ini benar-benar belajar kepada orang tuanya, belajar kepada ayahnya, kenapa Albani yang notabene bukan mujtahid, tidak mengikuti arahan atau ajaran dari ayahnya yang bermadzhab Hanafi dan berteologi Maturidi. Malahan Syekh Albani repot-repot membuat manhaj sendiri secara otodidak lagi. Dan celakanya manhaj itu, teori otodidak yang dibuat oleh Albani itu diikuti secara mutlak, secara fanatik, secara hulu oleh para pengikutnya, yaitu kaum Salafi Wahabi. Apakah statement ini mengada-ada? Tentu tidak ya. Yang di awal saya sudah sebutkan, Imam Mufti Arab Saudi bin Baz menyebutkan bahwa Albani ini tidak memiliki guru dalam ilmu hadis dan juga ilmu fikih. Pengakuan bin Baz ini terekam ketika beliau ditanyai tentang kaulnya Albani, yang pada saat itu Albani tidak mewajibkan zakat perdagangan. Dan hal tersebut ditulis oleh muridnya Syekh bin Baz, Abdullah bin Mani Ar-Ruqi, di dalam kitabnya. Nanti saya akan tampilkan di sini referensinya. Baik, saya akan bacakan. Wasu'ila bin Baz an kalamil Albani fi zakatil urud wa annahu la yara al-wujub. Faqala yambaghi an yu'lama anna Syekh Nasir, maksudnya adalah Syekh Albani, muhaddisun walam yakun lahu syuyukh yaqra'u alaihim, innama yaqra'u minal kutubi. Saya akan sebutkan artinya ya. Nah, di situ juga saya sudah tampilkan beserta artinya. Kita bacakan juga terlebih dahulu. Syekh bin Baz ditanya tentang perkataan Albani dalam zakat perdagangan, di mana Syekh Albani menyatakan zakat perdagangan itu tidak wajib. Kemudian Syekh bin Baz berkata, kita semestinya tahu bahwa Syekh Nasir Al-Albani ini peneliti hadis. Dan dia, maksudnya Syekh Albani, tidak memiliki guru untuk membaca, maksudnya adalah bertalaki hadis. Di mana Albani hanya rajin membaca buku sendiri. Itu kitabnya, Kitab Al-Hulalul Ibriziyah min Ta'liqati Baziyah, jilid pertama halaman ke-409. Di sini sudah jelas bahwa Syekh Albani itu memang miskin guru. Bahkan Mufti Arab Saudi saja, Syekh bin Baz, yang juga panutannya para kaum-kaum Wahabi, menyebutkan hal tersebut dan mengakui hal tersebut, bahwasanya Syekh Albani tidak memiliki guru tapi hanya berguru di perpustakaan kepada buku-buku. Apakah teman-teman Wahabi di sini mau mengelak bahwa Syekh Albani adalah imam, bahwa Syekh Albani adalah ahli hadis? Apakah pantas jika seorang ahli hadis tetapi tidak memiliki guru atau sangat sedikit sekali gurunya? Bandingkan saja dengan ulama-ulama hadis terdahulu. Imam Al-Bukhari tidak hanya 10 gurunya, ratusan bahkan ribuan. Imam Al-Bukhari itu kitabnya sudah diakui kesahihannya oleh seluruh ulama. Beliau memiliki 1080 guru. Sekarang bandingkan dengan Albani. Imam Muslim itu memiliki sekitar 220 guru dalam ilmu hadis. Kemudian Ibnu Hibban itu disebutkan gurunya hampir ke 2000. Jadi beliau berguru, menghabiskan waktunya untuk belajar hadis benar-benar kepada gurunya, talaki kepada gurunya. Nah, itulah ulama-ulama hadis yang memang pantas memiliki predikat ahli hadis, memiliki guru yang ribuan. Tidak hanya menghabiskan waktunya di perpustakaan membaca buku, setelah itu mentakhrij hadis, bahkan mendoifkan apa yang sudah disahihkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan ulama-ulama hadis yang kredibel di masa terdahulu, di mana ulama-ulama tersebut sudah diakui oleh ulama-ulama yang lain. Kemudian mau dipermasalahkan hadis-hadisnya. Jadi intinya, kalau kita mau mengambil pendapatnya Syekh Albani, kita juga harus menimbang dengan ulama-ulama hadis yang lain. Jangan kita hanya menelan mentah-mentah apa yang sudah dikeluarkan dari hasil penelitiannya Syekh Albani. Kita tidak membandingkan dengan ulama-ulama yang terdahulu yang lebih kredibel. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud,
Tirmizi, Nasai, dan lain sebagainya. Kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Albani, kita buang ini. Apa itu?